Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajariah dari kelompok 7, ingin menjelaskan tentang emosi dan sosial pada anak. Yang pertama, ada pengertian dan batasan mengenai anak usia dini. Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki jenjang pendidikan formal, seperti sekolah dasar. Secara batasan umur, anak usia dini didefinisikan sebagai anak yang berusia antara 0 tahun sampai 8 tahun. Secara hakikatnya, anak usia dini adalah individu yang unik. Artinya, setiap anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Masa ini sering disebut dengan masa emas, yaitu masa di mana hampir seluruh potensi yang dimiliki anak berada pada masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Di Indonesia, menurut pendapat Patmonodewo 2003, anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3 hingga 6 tahun. Yang kedua, ada konsep dasar serta tahapan perkembangan sosial pada anak usia prasekolah. Yang pertama, konsep dasar perkembangan sosial, yang dimana konsep dasar perkembangan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkat laku pada anak di mana anak dilatih dan diminta untuk dapat menyelesaikan diri dengan aturan, norma, moral, serta tradisi yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan yang diberikan oleh orang tua dalam masyarakat. Yang kedua, ada tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial adalah suatu yang dipelajari, bukan sekedar hasil dari proses kematangan fisik semata. Perkembangan sosial anak diperoleh dari dua hal, yaitu selain dari proses kematangan usia, juga melalui kesempatan belajar dan meniru respon atau tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada materi bab 2.3, konsep dasar dan tahap perkembangan emosi. Apa itu emosi? Emosi itu adalah perasaan yang dirasakan oleh anak, mulai dari perasaan sedih, bangga, senang, ketawa, dan berbagai hal lainnya. Nah, ciri khas emosi itu apa sih? Kalau dari anak, itu beda sama orang dewasa. Biasanya itu perasaannya itu muncul lebih kuat dan rasanya itu mudah hilang. Jadi yang tadi tiba-tiba nangis, nanti tiba-tiba ketawa. Nah, habis itu perasaannya itu nggak bisa disembunyikan, jadi langsung terlihat. Gimana perkembangannya? Awalnya, anak cuma merasakan emosi dasar saja, senang, takut, marah, dan juga sedih. Semakin besar, terutama usia prasekolah, dia mulai mengenal perasaan yang lebih rumit, misalnya bangga kalau berhasil melakukan sesuatu, malu atau merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Di tahap ini, anak pun mulai belajar mengatur diri, menahan emosi, dan mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, bukan cuma menangis atau marah-marah. Pada bab 2.4, yaitu hubungan perkembangan sosial dan juga emosi, seperti yang kita ketahui, sosial dan juga emosi itu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya itu saling mempengaruhi. Kalau anak itu pandai mengenali dan juga mengendalikan emosinya, dia akan lebih gampang bergaul, bisa berbagi, dan juga lebih peka terhadap perasaan temannya. Sebaliknya kalau misalkan dia sering berinteraksi dan bermain dengan orang lain, pengalaman itu akan mengajarkan dia cara memahami perasaan orang lain dan membuat emosinya itu jadi lebih terkontrol. Jadi, supaya anak bisa tumbuh jadi pribadi yang baik, kedua aspek ini harus dikembangkan secara seimbang. Tidak ada yang berat sebelah. 2.5 yaitu tingkat perkembangan sosial emosi berdasarkan usia. Nah, pada usia 0
sampai 3 tahun itu anak sangat bergantung pada orang tua atau pengasuhnya. Kalau merasa aman dan juga dicintai, dia akan berani menjelajahi lingkungan. Sifatnya masih sangat mementingkan diri sendiri, egoisnya itu masih sangat tinggi, dan emosinya itu mudah meledak dan juga cepat berubah. Seperti yang tadi dijelaskan pada bab 2.3, yang mulai dari tadi nangis, tiba-tiba bakal ketawa, atau dari yang tadinya ketawa, tiba-tiba nangis. Nah, di usia 3-4 tahun, sudah mulai tertarik ingin dekat dengan teman, tapi cara mainnya itu masih sendiri-sendiri di samping teman, tapi masih bermain sendiri-sendiri. Misal dia ngumpul, tapi mainnya tuh masih sendiri-sendiri, main boneka masih masing-masing. Nah, belum benar-benar paham apa itu kerjasama dalam permainan, masih merasa semua orang punya keinginan yang sama dengannya, jadi egonya itu masih tinggi. Jadi dia mikir kalau apa yang orang mau, apa yang dia mau itu sama orang yang mau gitu. Jadi misal nih dia pengen boneka, dia mikir orang-orang pasti pengennya boneka gitu. Jadi dia merasa kalau dirinya masih lebih penting kebanding orang lain. Nah, nanti pada usia 4-6 tahun perkembangannya itu mulai berubah. Mulai bisa bermain bergantian. Dia jadi paham aturan. Habis ini kamu ya, habis ini aku. Nah, setelah itu mengerti kalau orang lain itu punya pandangan yang berbeda. Jadi dia tahu kalau dia suka boneka, temennya itu lebih suka bola atau sebaliknya. Sudah bisa bilang apa yang ia rasakan, serta mulai bisa menahan diri meski kadang masih butuh bantuan dari orang dewasa. Itu di usia 6-8 tahun, sudah masuk sekolah dasar, dia makin pandai menyesuaikan diri dengan aturan kelompok, bisa bekerja sama, dan juga pertemanannya sudah bisa lebih awet. Nah, kemampuan mengatur emosi juga makin matang, dan bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Jadi dia mulai tidak bergantung kepada orang dewasa, orang tuanya. Dia mulai bisa mengontrol emosinya dan juga mulai bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ketimbang meminta bantuan.